Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaannya kalian di sana? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang barisan aritmatika. Pada hari ini, kita akan belajar tentang deret aritmatika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa, Ibu ingatkan, tetap ikuti protokol kesehatan pada masa COVID-19 dengan senantiasa cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan pakai masker apabila ingin keluar rumah. Baiklah, kita langsung ke pembahasan pada hari ini. Hari ini kita masih di bab 1 tentang pola bilangan, yaitu deret aritmatika. Siapkan buku tulis kalian ya, ayo kita mulai. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama, menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan deret aritmatika pada kehidupan sehari-hari. Langsung saja apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika ialah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Kuncinya ada di penjumlahan nih. Jadi kita jumlahkan deh seluruh suku pada barisan aritmatika. Nanti juga ada istilah jumlah n suku pertama atau disimbolkan dengan Sn. Itu artinya sama aja dengan deret. Simpelnya, kalau kita ditanya tentang baris aritmatika, itu contohnya seperti 1, 3, 5, 5, dan 7, seterusnya. Kalau ditanya deret, itu kita jumlahkan deh seluruh sukunya. 1, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, dan seterusnya. Pada baris yang kedua, itu 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Kalau ditanya deret, itu kita jumlahkan semuanya. 30, ditambah 25, ditambah 20, ditambah 15, dan seterusnya. Di sini Ibu beri contoh, misalnya nih kita ditanya S4. Jadi kita jumlahkan nih 4 sukunya. Suku yang pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. 1 ditambah 3, 4, ditambah 5, 9, ditambah 7, 16. Hasilnya 16. Kalau untuk deret yang kedua itu misalnya ditanya nih S3, lalu kita jumlahkan nih 30 ditambah 25 ditambah 20. Gak usah nih ditambah 15 karena kita hanya ditanya jumlah 3 sukunya aja. Jadi 30 ditambah 25 itu 55, ditambah 20 itu 75. Mudah kan? Selanjutnya itu menentukan rumus deret aritmatika. Rumusnya itu yang pertama itu Sn sama dengan n/2 dikali A ditambah UE ditambah UN. Atau Sn sama dengan n/2 dikali 2A ditambah n dikurang 1 dikali B, di mana UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda antar suku, dan Sn jumlah n suku pertama. Nah, di sini Ibu sarankan untuk rumus yang pertama itu kita gunakan jika diketahui suku pertama dan suku ke n-nya. Apabila suku ke n-nya itu tidak diketahui, yang diketahui hanya suku pertama dan bedanya aja, maka kita dapat menggunakan rumus yang kedua. Gunanya rumus, kalau di contoh yang pertama tadi kita hanya mencari S3 dan S4, itu kan mudah, dapat langsung ditambahkan. Gunanya rumus itu apabila kita mencari S100, menentukan jumlah 100 suku pertama, itu kan bisa kan kita tambahkan, sulit lah untuk kita tambahkan. Jadi itu gunanya rumus. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan aritmatika 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Diketahui nih A-nya suku pertamanya itu 4. Bedanya itu suku kedua dikurang suku pertama. Ini 8 dikurang 4 itu 4, 12 dikurang 8 itu 4, 16 dikurang 12 itu juga 4.
jadi bedanya 4. Lalu ditanya jumlah 5 suku pertama, jadi S5. Jadi penyelesaiannya S5 sama dengan kita jumlahkan nih semua sukunya. 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16. Kenapa nih di sini ditambah 20? Karena bedanya tadi 4. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Dijumlahkan deh semuanya. Jadi hasilnya 60. Untuk contoh soal yang kedua, ini tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan aritmatika 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ini karena ini 100 suku pertama, maka kita gunakan nih rumus. Tapi kita lihat yang diketahui apa? Yang diketahui suku pertama sama dengan 1. Bedanya itu 3 dikurang 1 itu 2, 5 dikurang 3 itu 2, 7 dikurang 5 itu 2. Maka bedanya sama dengan 2. Lalu ditanya jumlah 100 suku pertama. Jadi S 100. Kita gunakanlah karena yang diketahui A suku pertama dan beda, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Itu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. S-nya tadi Sn-nya 100 sama dengan N-nya 100 per 2 dari 2 dikali A-nya itu 1 ditambah N-nya 100 dikurang dengan 1 dikali B. Bedanya itu 2. Jadi 100 dibagi 2 itu 50, 2 dikali 1 itu 2, 100 dikurang 1 itu 99 dikali dengan 2. Lalu 99 itu dikalikan dulu dengan 2, hasilnya 198 ditambah dengan 2 itu jadi 200. Lalu 200 dikalikan dengan 50, hasilnya 10.000. Jadi jumlah 100 suku pertama dari barisan aritmatika 1, 3, 5, 7 dan seterusnya adalah 10.000. Untuk contoh penerapan deret aritmatika, itu di aula sekolah terdapat 15 kursi. Barisan pertama terdapat 10 kursi, barisan kedua, ketiga dan seterusnya bertambah 2 kursi. Berapa seluruh kursi di aula tersebut? Nah, kita ketahui nih dulu baris pertama terdapat 10 kursi. Ini pasti A karena baris pertama. Lalu beda bertambah 2 kursi. Selanjutnya baris kedua, ketiga dan seterusnya, maka B-nya sama dengan 2. Karena yang kita ketahui A dan B, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Kita ditanya apa nih? Berapa seluruh kursi di aula tersebut? Sedangkan di aula tersebut terdapat 15 baris kursi, maka S 15. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang kedua. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B sama dengan ini S15 karena kita mencari S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 dikali A-nya tadi 10, 2 dikali 10 ditambah N-nya tadi 15, 15 dikurang 1 dikali bedanya tadi 2 dikali dengan 2. Jadi 15 per 2 2 dikali 10 20, 15 dikurang 1 itu 14, lalu dikalikan dengan 2, lalu 15 per 2 ini 20, 14 dikali 2 itu 28, kita jumlahkan dulu nih, 20 ditambah 28 itu 48, ini bisa dibagi, 2 dibagi 2 itu 1, 48 dibagi 2 itu 24, lalu hasilnya 15 dikali dengan 24 tadi, hasilnya jadi 360. Mungkin sampai situ saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa dipelajari lagi. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.